Hai, hari ini saya akan menerangkan suatu algoritma untuk memisahkan bagian harmonik dan perkusi dari suatu lagu. Nah, nama algoritmanya adalah HPSS yang dapat Anda pelajari di link ini audiolabserlangen.de atau penjelasan lebih resminya oleh pengarang web ini ada di buku yang dia karang berikut ini. Nah, algoritma HPSS ini sudah disediakan oleh library Librosa di Python. Nah, karena itu kita akan menggunakan HPSS di sini. Kemudian kita akan memanfaatkan Waveshow untuk menampilkan suatu sinyal. Dan kita akan memanfaatkan file yang sudah tersimpan di Librosa. Jadi nanti lagunya kita menggunakan file contohnya saja. Nah, untuk itu pertama-tama kita akan mengimport library Librosa. Kemudian untuk displaynya kita akan pakai Librosa Display. Nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana mendisplay dengan Matplotlib, suatu library yang basic saja. Dan untuk beberapa fungsi basic, kita manfaatkan fungsi dari NumPy. Nah, karena kita ingin memisahkan bagian harmonik dan perkusi dari suatu lagu, pertama-tama kita akan load lagunya. Ya, ini saya pakai saja contoh yang ada di Librosa Example. Namun jika Anda memakai suatu file WAV yang lain, Anda juga dapat memanfaatkan pembacaan audio yang contohnya ada di video saya yang lain. Saya berikan linknya berikut ini. Nah, dengan membaca file yang bernama choice ini, kita mengambil 10 detik pertama, kemudian dengan melihat SR di sini adalah sampling rate, yaitu berapa sampel per detik. Kita tampilkan saja di sini, sampling rate-nya adalah 22 kHz. Nah, jika Anda ingin melihat ukuran Y ini ada berapa sampel, Anda dapat memanfaatkan numpy.shape. Untuk melihat ukurannya, tentu saja karena ini 10 detik dengan sampling rate 22 kHz, maka kita memiliki 10 kali 22 kHz sampel. Ya, jumlah sampelnya ini. Kemudian jika dibutuhkan, Anda melihat durasinya, tentu saja durasinya sini 10 detik, karena hanya diambil 10 detik, maka Anda dapat memanfaatkan persamaan ini, yaitu panjang dari sampelnya dibagi dengan sampling rate-nya. Ini terutama akan bermanfaat jika misalnya Anda tidak mengambil durasi 10 detik, tapi mengambil semuanya, yaitu ini dihapus saja. Kemudian Anda akan meload keseluruhan filenya, kemudian mengetahui berapa detik lagunya. Tapi untuk contoh hari ini kita ambil 10 detik saja. Nah, jika Anda ingin mendengarkan file audionya, bisa mengimport dari IPython display dulu audio, kemudian mendengarkan audionya dengan sampling rate yang sama saja. Nah, sekarang sudah muncul, kemudian Anda bisa play di sini. Kemudian, jika ingin menampilkan grafik dari lagu tersebut, kita bisa memakai Matplotlib. Nanti yang berikutnya saya akan terangkan dengan cara yang lain, tapi untuk mudahnya kali ini memakai Matplotlib yang plot saja. Nah, didapat file seperti ini, terlihat jumlah sampelnya ada 200, sekitar 200.000 sesuai dengan angka yang muncul sebelumnya di sini. Ya.
Nah, itu mengenai pembacaan file. Sekarang saya akan memanfaatkan algoritma HPSS untuk memisahkan bagian harmonik dan perkusi dari suatu lagu. Tentu saja hal ini sangat sulit dilakukan, namun algoritma HPSS ini cukup bagus. Memang tidak sempurna, tapi cukup bagus. Nah, perintahnya seperti ini. Bagian harmoniknya akan tersimpan di Y-harm dan bagian perkusinya akan tersimpan di Y-perk. Sudah selesai, sekarang saya ingin menampilkan Y-harm dan Y-perk ini ke dalam satu gambar yang sama. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan program di bawah ini adalah menyiapkan ya subplot, tapi subplotnya karena ini cuma satu gambar, jadi dipakai untuk memberi nama AX-nya di sini. Kemudian kita menampilkan Y-harm dengan warna, yang bagian harmoniknya nanti warna biru, kemudian yang perkusinya nanti warna merah, kemudian kita beri label yang sesuai, yang biru harmonik, perkusinya bagian merah. Kemudian karena kita ingin menampilkan kedua grafik ini secara bersamaan, kita atur transparansinya sehingga keduanya terlihat. Nah, ini akan ditampilkan keduanya di figur yang namanya AX yang sudah kita definisikan sebelumnya. Yang berikutnya di sini adalah memberi judul dan memberi legend atau keterangan. Jika di-play, maka akan menghasilkan gambar seperti berikut, di mana yang biru itu menampilkan bagian harmonik, dan yang merah menampilkan bagian perkusif. Memang bagian perkusif ini sifatnya lebih impulsif ya daripada yang harmonik. Ya. Nah, jika kita ingin mendengarkan, misalnya bagian harmoniknya, kita tinggal memakai fungsi audio seperti yang sebelumnya. Kemudian jika kita ingin mendengarkan bagian perkusinya, kita dapat memanfaatkan fungsi audionya juga. Seperti ini. Nah, kita akan dengarkan hasilnya. Dan sekarang bagian perkusinya. Nah, seperti yang Anda dengar, algoritma ini tidak sepenuhnya dapat memisahkan harmonik dan perkusi, namun cukup dapat membedakannya. Yang bagian harmonik memang ada sedikit bagian perkusi yang bocor di dalamnya, dan bagian perkusi juga ada sedikit harmonik yang bocor di dalamnya. Untuk mungkin melihat kualitasnya, Anda misalnya dapat dengan menanyakan pendapat orang bagaimana pemisahannya sudah sesuai atau belum, atau jika memang dimungkinkan, Anda bisa juga merekam bagian harmonik dan perkusi secara terpisah, kemudian mungkin setelah digabungkan secara manual saja, ditambahkan gitu ya, kemudian misalnya setelah menggunakan algoritma ini melihat apakah benar bisa dipisahkan kembali dengan misalnya menggunakan algoritma yang menghitung kemiripan, misalnya dengan mean square error yang paling terkenal. Ya, ada beberapa cara untuk menilai betapa bagus atau tidaknya algoritma ini. Nah, yang berikut ini saya akan menampilkan atau memberi contoh untuk program jika Anda butuh menampilkan kedua gambar tadi dalam satu gambar yang terdiri dari dua subplot. Jadi apa yang dilakukan oleh program ini adalah menggunakan subplot dengan jumlah baris 2, kemudian kita namakan, ya ini otomatis diberi nama AX0 dan AX1. Yang bagian AX0
kita tunjukkan saja, kita plot Y-nya seperti biasa dengan sampling rate yang sesuai dengan sampling rate yang ada. Ini bisa diberi nama apa saja. Untuk kali ini diberi nama envelope view. Kemudian untuk bagian harmonik dan perkusinya seperti yang tadi kita tampilkan pada subplot yang kedua dan perintah-perintahnya sama semua dari sebelumnya. Kita coba. Nah, akan dihasilkan gambar seperti gambar di bawah ini. Ya, yang atas merupakan file aslinya, sedangkan yang bawah adalah hasil pemisahan bagian harmonik dan perkusifnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apabila Anda ingin menganalisa spektrum dari ketiga sinyal ini, yaitu sinyal yang merupakan campuran dan sinyal yang sudah dipisah. Mungkin di sini saya tuliskan teksnya analisa spektrum, begitu. Iya. Seperti ini. Kemudian kita akan memanfaatkan spektrogram untuk menampilkan grafiknya. Nah, untuk program spektrogram secara detail akan dijelaskan atau sudah dijelaskan pada video saya sebelumnya. Berikut adalah linknya. Kemudian ya saya kopikan saja apa yang dari program untuk menghasilkan spektrogram. Jadi pada dasarnya Y ini kita masukkan pada algoritma yang namanya short time Fourier transform. Kemudian kita rubah satuannya ke dB. Nah, untuk dB ini karena selalu harus punya referensi, maka di sini referensinya ya dia mengambil nilai maksimal dari sinyal masukan Y-nya. Cuma memang ini ya bisa diganti-ganti lah. Referensi ini tergantung kebutuhannya. Kemudian, nah, fungsi berikut ini akan menampilkan power spektrogram. Jadi powernya dikuadratkan gitu ya. Dari sinyal ya yang S1. S1 ini nanti didapatkan dari Y yang sinyal campurannya ya. Jika kita, oh maaf, ya harus di play yang atasnya dulu. Kemudian yang bawah. Nah, ini akan menghasilkan gambar ini yang merupakan spektrogram dari sinyal yang biru ini. Nah, jika dilihat di sini memang komponen perkusinya biasanya itu impulsif, yaitu secara waktu dia sangat sebentar, namun dia mengandung komponen frekuensi yang cukup lebar, yaitu dari frekuensi tinggi hingga bawah. Nah, sekarang kita ingin melihat spektrogram untuk bagian harmoniknya. Ini programnya sama, namun kita beri nama Y-harm di sini, kemudian kita sesuaikan, jadi bukan S1 tapi S-harm, S1 harm, harmonik ya maksudnya S1 harmonik. Kita play. Nah, ini adalah bagian harmonik dari lagu tadi. Jika dilihat memang komponen yang impulsif ini jauh berkurang. Ya, yang impulsif dan dia punya spektrum yang lebar ini jauh berkurang. Jika kita lihat yang bagian perkusinya, nah programnya sama ya. Sekali lagi ini programnya sama, cuma ini Y perkusi, S perkusi, S1 perkusi. Ya, yang bagian perkusinya beda. Kemudian kita tampilkan tentu saja harus disesuaikan ini S1-nya yang percussion. Jika ditampilkan, maka akan hasilkan sinyal seperti ini. Ya, ini jika dilihat nih sinyalnya sangat impulsif ya. Secara waktu ini cuma muncul sebentar dan dia punya komponen frekuensi yang cukup tinggi.
Nah, demikian penjelasan saya mengenai HPSS dan penerapannya. Mengenai algoritmanya secara mendalam memang harus dibaca di kedua sumber ini. Secara singkat saya ulang, jadi kita tadi telah meload suatu file lagu, ya, di play seperti ini. Lagu tadi mempunyai suara bass dan suara drum, ya. Kemudian dengan algoritma HPSS, kita pisahkan bagian harmonik dan perkusinya. Jika ditampilkan tampak seperti ini, atau jika ditampilkan ketiga sinyalnya, ini adalah lagu aslinya, kemudian hasil pemisahannya. Kemudian ini adalah hasil dari bagian harmoniknya. Dan ini bagian perkusinya. Nah, untuk analisa frekuensi, jika dibutuhkan, kita memakai spektrogram. Hasil spektrogramnya, ini adalah file aslinya. Bagian yang tidak impulsif masuk ke bagian harmonik, dan bagian yang impulsif masuk ke bagian perkusiannya. Nah, saya berharap Anda bisa mencoba hal yang sama terhadap lagu-lagu yang lain, kemudian menganalisa dengan benar, ya. Misalnya dengan menanyakan analisa subjektif, tanya kepada subjek apakah ini sudah berapa persen sudah terpisah atau belum, misalnya seperti itu. Nah, silahkan mencoba. Saya harap video ini membantu. Terima kasih.